Kata Allah ini ya, seandainya lautan dijadikan tinta, kemudian digunakan untuk menuliskan kalimat Allah, niscaya akan habislah seluruh lautan itu sebelum selesai dituliskan kalimat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang menghargai sifat seorang muslim, yaitu menghargai ilmu dan ulama. Mengapa muslim menghargai ilmu? Ilmu ini adalah salah satu di antara yang wajib kita cari dalam hidup ini. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang terkenal, mungkin sudah kita kenal sejak SD, Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Ada yang mengatakan ala kulli muslimin wal muslimatun. Mencari ilmu itu adalah fardu ain bagi tiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi laki maupun perempuan wajib cari ilmu. Dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi au kama qala. Mencari ilmu bagi seorang muslim itu dilakukan sejak dalam ayunan, sejak dari ayunan sampai liang kubur. Artinya kita ini wajib mencari ilmu sejak lahir sampai mati. Berhentinya kapan? Ketika kita mati. Mati baru berhenti cari ilmu. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghargai ilmu setinggi Islam. Dan kita mengenal ilmu ini ada dua macam. Ilmu syariah dan ilmu kauniyah. Ilmu syariah yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Mengenal apa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mengenal apa saja kewajiban-kewajiban dalam beragama ini. Kewajiban utama kita apa? Rukun iman, rukun Islam, itu yang paling sederhana. Sampai pengertian yang mendalam. Dari yang dangkal untuk orang yang paling awam sampai yang mendalam. Sehingga ada para ulama dulu menyusun aqidatul awam. Pelajaran akidah untuk orang awam. Pelajaran fikih ibadah untuk orang awam. Safinatun Najah, kitabnya salah satunya. Itu fikih ibadah untuk orang awam. Tidak ada perbandingan mazhab, tidak ada. Ya, yang luas-luas nggak ada dasar-dasarnya, nggak dibahas. Ya. Kemudian ilmu syariah yang lain, ya nanti semuanya berkaitan dengan 5 hal tadi. Yang wajib nih, sebagian ulama membagi menjadi 2, wajib dan fardu. Ya, paling tinggi fardu di atas wajib. Fardu ini berkaitan dengan rukun
Suatu ibadah kalau fardunya tidak dilaksanakan, rukunnya tidak dilaksanakan, maka batallah ibadah itu. Orang haji tidak wukuf di Mekah, tidak wukuf di Arafah, wukufnya di tempat lain tidak sah. Tidak ada istilah darurat apapun juga. Bagaimana yang ada di luar angkasa, nggak usah haji. Bagaimana yang tidak bisa berangkat, ya tidak usah haji. Kalau nggak bisa ya berarti belum sampai istita'ahnya, kemampuannya belum sampai. Harta ada, badan sehat, kuotanya belum dapat, ya belum istita'ah, gitu aja. Nggak usah memaksa-maksa cari jalan lain. Akhirnya yang maksa-maksa sampai yang haram pun dijalani. Jadi dapat visa dengan bohong. Ya untuk apa ibadah pakai bohong? Oh enggak haji juga enggak apa-apa. Belum istita'ah. Kemudian ya banyak hal lagi. Intinya terlalu luaslah Islam ini untuk kita pelajari. Laukanal bahru midada lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di dalam surat Al-Kahfi 109 apa ya? 108. Seandainya kata Allah ini ya, seandainya lautan dijadikan tinta kemudian digunakan untuk menuliskan kalimat Allah. Kalimat Allah bisa pernyataan Allah, bisa tentang agama Islam, bisa tentang bukti-bukti agama, kebenaran agama ini. Kalau seluruh lautan dijadikan tinta, digunakan untuk menuliskan kalimat Allah tentang Islam, untuk membahas Islam, niscaya akan habislah seluruh lautan itu sebelum selesai dituliskan kalimat Allah. Sebelum selesai dituliskan, dibahas Islam ini. Walau Nabi mislihi madada. Walaupun kami datangkan sebanyak lautan itu lagi. Lautan bumi ini dipakai lagi. Allah tambah lagi satu lautan lagi. Tetap belum selesai. Jadi betapa luasnya Islam ini kalau kita bahas. Tidak ada satupun ulama yang selesai membahas Islam dalam hidupnya. Bahkan Imam Syafi'i yang menghasilkan 1.300 judul kitab sepanjang hidupnya. Yang usianya hanya 54 tahun Hijriah ya. Dan dia tidak terlalu panjang usianya. Beliau menghasilkan 1.300 kitab. Makin menggali Islam ini. Makin beliau mendalami Islam ini. Beliau mengatakan, makin banyak yang saya tidak ketahui tentang agama ini. Masih terlalu banyak yang beliau belum tahu. 1.300 kitab, bukan buku kecil ya. Kitab beliau itu berjilid-jilid satu kitab itu. Dan tiap jilid, tiap kitabnya itu, tiap judul itu betul-betul orisinil dan ilmiah. Artinya bukan cerita fiksi, bukan cerita khayalan. Cerita yang dibahas dengan dalil-dalil, dengan rujukan-rujukan yang jelas, dengan logika yang benar. Ketika beliau menuliskan kitab usul fikih, pedoman untuk membedah dalil-dalil agama menjadi hukum. Istimbat, ilmu istimbat, usul fikih. Itu betul-betul luar biasa. Sehingga sampai hari ini masih up to date. Pendapat beliau, kitab beliau masih dipakai jadi rujukan. Mau belajar logika pakai kitab beliau, mantik ada.
dan masih sangat relevan untuk hari ini. Kitab Istimbat, buku tentang istimbat, bagaimana menurunkan hukum, kesimpulan hukum dari dalil, dari Al-Quran maupun Sunnah. Pernah dulu ada sahabat saya, pernah jadi ketua MUI Kabupaten Banyumas, dua periode, pernah jadi rektor UIN, dan kemudian pernah 2 kali menjadi ketua PCNU Kabupaten Banyumas, dan 2 kali pula menjadi ketua Suriah NU Kabupaten Banyumas. Beliau dulu S2 di IAIN Araniri, Banda Aceh. Karena di sana paling kuat katanya ilmu tentang usul fikih dan istimbat. Beliau ambil bidang istimbat. Ketika beliau tugas akhir, beliau kerjakan tugas akhir itu hampir setahun lamanya. Saya tanya, lama banget, dalilnya banyak emang Ustadz Hariri Sofa almarhum. Beliau menyatakan, saya hanya diberi tugas akhir saya itu tentang satu hadis pendek hanya. Hadis yang pendek. Saya disuruh beristimbat tentang hadis itu. Mengambil hukum dari hadis itu. Saya pikir lihat hadisnya pendek, sederhana dah ini. Ternyata begitu panjang yang harus saya bahas. Bayangkan, kata beliau, Imam Syafi'i pernah suatu ketika bermalam di rumah sahabatnya. Putra sahabatnya itu mengintai apa yang dilakukan tamunya sepanjang malam. Dia pikir Imam Syafi'i itu akan banyak tidur, sholat malam. Dilihat, tiap kali ditengok tamunya sedang tiduran. Tiap kali ditengok sedang tiduran. Hanya ba'da sholat subuh ditanya, wahai Syekh, saya lihat sepanjang malam engkau banyak tidurnya. Saya enggak melihat engkau sholat malam. Apa yang kamu lakukan? Masa seorang ulama kerjanya tiduran? Beliau mengatakan, alhamdulillah, dalam semalam tadi saya bisa menyelesaikan 300 persoalan yang harus saya fatwakan. Jadi dalam tidurnya ulama, jadi bedanya ini ulama sama kita orang awam. Ya. Kelihatannya tidur tapi mikir. Kalau kita sekarang ya, kalau pengajian, kelihatannya mikir padahal tidur ya. Jadi bedanya gitu. Bedanya sedikit aja lah. Kalau Imam Syafi'i itu kelihatannya tidur lagi mikir. Kita kelihatannya mikir lagi tidur. Sedikit sekali bedanya. Jadi kata beliau, kata Pak Hariri, almarhum Pak Hariri, beliau menyatakan, saya enggak membayangkan seperti apa ilmunya Imam Syafi'i. Beliau menguasai lebih dari 1 juta hadis. Jadi bahas apa sudah kebayang nih hadisnya ini tentang ini ada di sini, ada di sini. Nah, untuk itu waktu itu Pak Hariri mengejar hadisnya saja 8 bulan. Belum kesimpulan yang lain, tinjauan bahasa, tinjauan ini. Imam Syafi'i ahli bahasa. Beliau menguasai lebih dari 26 bahasa dan yang baca tulis, artinya aktif baca tulis, yang aktif 26 bahasa. Yang aktif baca dan tulis, kalau nggak salah 16 atau 18 bahasa. Jadi ya patut mau nyari istilah apa. Beliau yang menyusun kitab untuk memahami kaidah nahwu dan sorof. Jadi tata bahasa Arab
Beliau yang menyusun. Bahasa Arab ada tata bahasanya. Kayak bahasa Indonesia ada tata bahasanya. Tapi siapa yang menyusun buku tata bahasa Indonesia? Nah, seperti itulah Imam Syafi'i menyusun tata bahasa Arab, metodologi mengenal bahasa Arab. Jadi dari ilmu bahasa, ilmu sejarah, rijalul hadis, daftar riwayat hidup orang-orang yang meriwayatkan hadis. Beliau menghafal 1 juta hadis lebih, dan beliau menghafal lebih dari 20 atau 30 ribu biografi periwayat hadis. Sehingga bisa memilih dan memilah hadis-hadis. Mengenal 30 ribu orang dengan wataknya. Ini pelupa, yang ini cerdas, yang ini suka bohong, yang ini suka mengelabui, dan lain sebagainya. Bukan bohong, tapi sekedar memainkan orang lain. Beliau mengenal seperti itu. Ya patutlah. Orang yang menguasai ilmu agama Islam seperti itu saja mengatakan, makin mendalami Islam, makin banyak yang tidak saya ketahui tentang agama Allah ini. Sehingga patutlah hadis Nabi yang mengatakan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Seorang muslim diwajibkan mencari ilmu sampai mati. Yang dunia modern baru mengenal berapa puluh tahun belakangan ini, PBB itu mencanangkan, UNESCO mencanangkan long life education. Belajar sepanjang hayat agar nggak pikun, agar hidup bermanfaat, kita berkembang terus. Ya, jadi seperti itu Islam menghargai ilmu tinggi sekali. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah cahaya penuntun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Anda ingin mengenal Islam, ya harus tahu ilmunya. Mengenal siapa sosok Nabi dan para sahabat, kita harus membaca sirahnya. Bukan hanya urutan kejadiannya, tetapi kita mengenal apa dan bagaimana mereka itu. Siapa, apa, dan bagaimananya mereka. Tiap kejadian itu banyak dimensinya. Banyak pelajaran yang harus diambil. Ya. Jadi untuk menuju Allah, artinya mendapatkan ridha Allah, ya kita harus punya ilmunya. Bagaimana sholat kita yang benar? Bagaimana puasa kita yang benar? Nanti mengawali puasa mau ikut siapa? Ikut Muhammadiyah, apa ikut pemerintah? Lu kalau nggak punya ilmunya, ya jadi orang bingung. Tapi kalau punya ilmunya, ya silahkan. Silahkan Anda mengikuti Muhammadiyah dengan ilmu. Yang sekarang meluncurkan kalender global. Ya belum global, belum diakui sama, maunya jadi kalender global. Tapi ya belum diakui. Artinya belum banyak yang meratifikasi. Kan untuk bisa dia berjalan di bumi ini ya harus diratifikasi. Semua negara Islam meratifikasi. Lah itu baru nanti bisa jadi Hijriyah, kalender Hijriyah global. Seperti kalender Miladiyah, ya sudah ada ratifikasinya. Kenapa tidak beda? Karena sudah diratifikasi internasional. Seluruh negara mengakui batas hari itu ada di Pasifik sana. 0 derajat, garis lintang, garis bujur 0 derajat, itu adanya melewati Greenwich, Inggris. Padahal dulunya tidak lewat Inggris. Globe pertama, peta bumi pertama,
garis meridian 0 derajat, itu Mekah. Karena yang bikin orang Islam. Di akhir abad ke-19, 1800 berapa, Inggris adalah negara yang menguasai 7 lautan. Sampai ada istilah tidak ada matahari tenggelam di negeri Inggris. Tiap saat ada matahari terbit di Inggris yang menguasai wilayah dari ujung timur sampai ujung timur lagi dunia. Ada wilayah Inggris. Di semua garis bujur ada wilayah Inggris. Jajahan Inggris paling tidak kan ya. Sehingga akibatnya Inggris yang menetapkan. Dan ini banyak sekali yang pakai. Akhirnya diikuti negara seluruh dunia. Sementara kalender Hijriyah terputus. Ke barat dulu belum nyambung, ke timur juga belum selesai. Belum nyambung. Sudah kedatangan Inggris duluan. Sehingga sampai hari ini belum ada kesatuan tanggal Hijriyah global. Hanya yang ada masing-masing negara masih mengikuti fikih lama, masing-masing negara mempunyai matlaknya sendiri, kedudukan sendiri. Jadi di situ ada hilal muncul, di situ masuk tanggalnya. Yang belum ada hilalnya, ya nggak usah masuk, gitu aja. Jadi dengan ilmu urusan ibadah, urusan macam-macam itu ya baru bisa kita sempurnakan, menuju sempurna kalau kita punya ilmu. Makin tinggi ilmunya, kata Rasulullah SAW, jadi ganjaran kita itu makin besar. Orang yang beribadah dengan ilmu, dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, taklid saja, mengikuti saja, ibadah sih ibadah, tapi tidak dengan ilmu. Kata Rasulullah, bandingannya seperti aku dengan orang awam di antara kalian. Jadi kualitasnya seperti Rasulullah dengan orang yang awam. Yang pintar itu kayak Nabi. Ganjarannya luar biasa. Ya, tentu ganjarannya lebih besar. Ketika kita sholat, mengerti apa yang kita baca di dalam sholat, tentu lebih besar pahalanya dibanding yang sholat tidak mengerti arti bacaannya. Allahu Akbar maksudnya apa? Nggak ngerti. Bacaan sujud tidak ngerti. Iftitah tidak ngerti. Bacaan Qur'annya tidak ngerti. Ya sah sih sholatnya sah. Tetapi tentu ganjarannya berbeda dengan orang yang mengerti. Nah, sehingga makin banyak ilmunya, makin jelas jalan menuju Allah. Ilmu adalah cahaya penuntun menuju keridhaan Allah. Ilmu bukanlah sekedar pengetahuan duniawi. Ilmu ini akan kita gunakan sampai ke akhirat nanti. Sampai ke akhirat kelak. Di akhirat itu masih ada pengadilan nanti ya, yaumil mahsyar. Masih ada pengadilan dan masih ada diskusi. Boleh protes kalau kita merasa ada amal kita yang kelewat, belum ditimbang. Atau ada dosa kita yang sudah kita mintakan istighfar, ampunannya kepada Allah. Kok masih dicatat aja nih? Kesalahan kita dengan orang lain, kita udah minta maaf dengan, kok di situ masih kecatat aja? Ya boleh, protes. Nah itu kan dengan ilmu ya. Jadi ilmu itu sampai ke akhirat. Tadi ilmu ada dua, ilmu syariah dan ilmu kauniyah. Tadi baru saya cerita tentang ilmu syariah. Betapa untuk ilmu syariah saja. Seandainya 2 lautan dijadikan tinta. Di surat lain dikatakan 7 lautan dijadikan tinta. Surat apa itu?
Ya pokoknya ada ya. 7 lautan dijadikan tinta nggak selesai untuk menuliskan kalimat Allah. Menuliskan untuk membahas Islam. Ya. Sehingga sampai akhir hayat kita jamin tidak akan selesai. Tetapi bukan berarti terus boleh seenaknya. Ittaqullah mastata'tum kata Allah. Perintah Allah kepada kita. Kalau mau bertakwa, mau taat, mau mendapatkan keridhaan Allah, hendaknya berusaha mastata'tum. Semaksimal mungkin yang kamu bisa. Sungguh-sungguh sampai habis tenaga kita. Bukan semampu kamu, bukan semau kamu, semampu kamu. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah, berusaha mendapatkan kecintaan Allah. Mastata'tum, semampu kamu. Seberapa kuat kamu mampu. Artinya semaksimal mungkin. Tapi kita seringnya semau kamu. Harusnya semampu kamu, jadi semau kamu. Kemudian ilmu ini wajib dicari. Karena ini adalah menjadi landasan ibadah kita yang benar. Salah-salah kalau kita maunya ibadah bisa jadi menjadi bid'ah. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah tanpa dasar. Melakukan segala hal yang tidak ada contoh atau padanannya. Dasarnya dalam agama. Ini dalam hal ini ada aliran yang ketat sekali. Ya kalau dulu, zaman dulu itu namanya madhab dhahiri. Yang nggak pernah dilakukan Nabi dan Rasul nggak boleh. Itu ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi dan Rasul. Dilakukan Rasul dan para sahabat. Nggak boleh sama sekali. Itu bid'ah. Tapi ketika muncul barang-barang baru, hal-hal baru, kemudian yang dulu tidak ada. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu nggak ada jalanan macet. Bagaimana dengan sekarang? Apakah mau dibatasi orang Jakarta itu baru boleh dijamak sholatnya setelah 81 kilo? Di sana kadang-kadang 5 kilometer 3 jam. Turun dari mobil, dari nyupir mobil enggak mungkin. Kalau orang-orang turun, bisa kompak turun sholat jamaah di jalan bareng, ya itu mungkin. Tapi mana bisa? Ketika tidak bisa, apakah enggak boleh jamaah? Berangkat belum asar, sampai tempat ba'da isya. Saya tuh sering kadang-kadang Jakarta begitu. Ke Tanah Abang, saya dari Tanah Abang, saya tinggal pergi ke Tanah Abang. Ada urusan di Tanah Abang atau Jakarta Kota. Tanah Abang yang lebih dekat. Saya tinggal di Pasar Minggu. Ketika macet, saya berangkat dari Tanah Abang, saya pikir ini belum asar, saya pulang. Sampai ke Pasar Minggu, ba'da isya. 4 jam lebih. Baru nyampe. Masih di Jakarta, jarak belasan kilo. Kalau nggak boleh dijamak gimana? Nah ini namanya ada hal baru. Nah, kita ambil rosah yang lain. Tidak harus 81 kilo tentunya. Nah, para ulama mutaakhirin mengambil itu. Dengan apa? Dengan kias. Kalau nggak pakai kias gimana lagi? Terus pakai otak kita sendiri. Masih ada ilmu lain. Ada ilmu kias, ilmu pembandingan. Dibandingkan dengan ini, dipadankan dengan mana. Dan lain sebagainya. Itu namanya ada dalilnya. Kias bagian dari dalil. Tapi ada aliran yang tidak mengakui ijma' dan kias. Hanya mengakui Quran dan sunnah.
Ya kalau saya cenderung mengikuti yang 4. Dasar agama, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kenapa? Ya ijma ini ijma ulama besar yang diakui. Ada hadis Nabi yang mengatakan tidak mungkin ulamaku bersatu, umatku bersatu dalam kesesatan. Artinya kalau sudah ijma'nya jumhur ulama, benar insya Allah. Yang lebih utama mana misalnya? Otaknya imam, ini hasil pemikiran Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam itu mereka mujtahid mutlak. Ada 9 mujtahid mutlak. Ada pengikutnya yang mengikuti cara berpikir mereka. Kesimpulannya bisa beda. Ini mujtahid saja. Turun lagi. Padahal nanti kadang-kadang ada yang tidak mau memakai pendapat ulama-ulama itu atau mengikuti kias dari pendapat-pendapat yang lebih pakar caranya ya. Tidak mau pakai itu, tapi yang dipakai siapa? Otaknya sendiri. Mana lebih tinggi? Ijma'nya ulama dengan pikirannya sendiri. Ini Qur'annya begini, hadisnya begini. Loh, Qur'an itu belum dibahas. Hadis juga belum dibahas. Ada kalau kelihatan tampaknya bertentangan, bagaimana mentadil? Mengambil kesimpulan dari yang tampaknya bertentangan. Mendudukkan permasalahan. Ada ilmunya, ilmu ta'dil. Nah kalau tidak begitu, mau jalan sendiri. Mana lebih sesat? Nah ini, makanya harus dengan ilmu. Makin luas ilmu kita, insya Allah, kita akan makin modern. Makin tidak ngotot dengan pendapat sendiri. Sehingga wajib mencari ilmu seluas-luasnya. Karena ilmu itu akan menjadi landasan ibadah kita. Kemudian sebagai dasar untuk beramal soleh. Makin luas ilmu kita, makin luas kita bisa beramal soleh. Makin banyak makin banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan ilmu adalah menjadi pembentuk peradaban yang membangun kemaslahatan umat. Kalau kita tidak tahu ilmunya, taunya peradaban itu muncul begitu saja. Ini model tahun 60-an, baju atau celana lah ya, anak laki-laki model 60-an. Bawah lebar, atas sempit. Tahun 45, 50-an, atas lebar, bawah sempit. Dibolak-balik aja tuh model. Baju ketat, tahun 70-an, 80-an. Kalau sekarang pakai baju ketat, malu nggak? Celana ketat, rapat, kenceng. Celana pensil ya. Itu dulu tahun 60-an, 70-an muncul. Namanya Saddle King. Model Saddle King, keluarnya dari Inggris. Itu kalau sekarang lebih ketat dari pensil. Betul-betul kayak kaos kaki sampai atas. Jadi kayak legging aja. Kayak pakai legging. Buat cowok, sepatunya, haknya belakang tinggi. Depan tebal. Sekarang kalau mau jalan pakai begitu kira-kira masih kelihatan waras apa enggak? Yang pakai rasanya gagah ya. Yang lihat geli ya. Jadi begitulah. Itu muncul dengan sendirinya apa ada yang memunculkan? Kan ada yang munculkan. Jadi peradaban itu ada yang memunculkan. Kalau kita misalnya di sini sudah biasa apa-apa nyuap, bikin SIM nyuap, melanggar lalu lintas nyuap, ngurus apa-apa nyuap, cepet sih, enak nyuap. Lama-lama suap menjadi apa? Suap menyuap budaya bangsa Indonesia. Kayaknya wajar. Sudahlah, nggak usah ribet-ribet, kasih aja. Undang-undangnya akhirnya KUHP. Undang-undang pidana kita kan kitab undang-undang hukum pidana. Di masyarakat jadinya apa? Kasih uang habis perkara.
Jadi budaya. Jadi melihat orang salah, berbuat salah biasa. Nah, budaya itu dibentuk apa? Muncul dengan sendirinya. Mesti ada yang menjadikan. Nah, dengan ilmu lah kita bisa mempengaruhi orang. Orang yang berilmu yang bisa mempengaruhi orang banyak. Orang yang berilmu lah yang bisa menjadi trendsetter. Hari ini kayaknya aneh ya, kalau mahasiswa masih bawa buku tebal-tebal kan. Kalau nyari referensi, masih ke perpustakaan, berapa buku yang udah berdebu itu kita buka. Dulu kalau orang skrip, kelihatan mahasiswa lagi skripsi, itu tasnya berat kelihatan. Kemana-mana bawa tas, bawa buku banyak-banyak. Hari ini buku segudang jadi satu flash disk kan. Berapa gigabit sekarang? Ada yang 1 terabit ya. 1 terabit itu berapa buku kitab? Dulu itu kalau Bahsul Masail, saya lihat tiap muktamar NU ada Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ada apa namanya? Ada tarjih itu loh. Sidang tarjih. Sidang tarjih itu kitabnya berapa meja itu. Bahas satu masalah. Kutubus sittah di bawah semua. Ada kutubus tis'ah kadang di bawah semua. Kitab-kitab rujukan. Al-Um di bawah, ini di bawah, Fatwa Ibnu Taimiyah di bawah. Tumpuk kitab-kitab fikih rujukan di bawah semua. Pendapat-pendapat kontemporer kitabnya di bawah. Nanti kalau mau baca itu ada yang tukang bukain. Ini halaman segini yang udah jago. Kalau yang nggak jago bisa berjam-jam itu nyari satu hadis. Membuka ayat Quran ini, ayat ini di mana? Buka dulu kitab Fathur Rahman namanya. Kitabnya segini tebal. Buka. Di surat ini ayat sekian. Sekarang siapa yang buka itu kan? Budaya udah berubah. Apakah nggak boleh kita pakai flash disk saja bahasnya? Apakah nggak boleh nanti ke depan pakai AI? Lebih cepat lagi pakai AI. Pendapat si bulan. Ada waktu itu di sini yang hati-hati menggunakan AI. Ngawur kadang-kadang. Katanya kitab ulama ini, yang ulamanya itu nggak pernah ada disebutin. Saya coba juga, saya pakai AI. Menurut ada pendapat, menurut Syekh ini saya sebut asal-asal aja namanya ngawur. Terus tanya di AI, jawaban AI sepanjang yang referensi yang kami telusuri tidak ada seorang Syekh yang namanya itu. Jadi ternyata teliti juga gitu kan AI. Itu Ustadz yang ngomong AI ngawur berarti Ustadznya ngawur. Gitu. Jadi hati-hati juga sama Ustadz ya. Kadang-kadang benar AI-nya daripada Ustadznya. Dan sebagainya. Jadi ilmu ini pembentuk peradaban. Orang berilmu, orang yang mempengaruhi peradaban. Kemudian tadi apa? Pembawa kemaslahatan dunia akhirat, membedakan benar dan salah, serta mengangkat derajat manusia. Ya. Jadi itu ilmunya. Ada dua tadi ya, syar'i dan kauni. Ilmu syar'i dasarnya tentu Quran dan sunnah. Dan kemudian turunannya bagaimana membedah itu dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Mengikuti pendapat-pendapat sesuai kompetensinya. Ulama sesuai dengan kompetensinya. Yang lebih kompeten tentu yang lebih kita percaya. Ya. Kemudian ada ilmu duniawi, ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah ini ilmu tentang kehidupan yang wa'allama Adama asma' kullaha. Nenek moyang kita manusia pertama Nabi Adam
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh nama yang ada di muka bumi ini. Seluruh istilahnya ya tentu terbatas di zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam belum ada radar, belum ada radio. Radio itu singkatan. Radar singkatan lagi. Laser singkatan lagi. Nah, tapi sekarang sudah jadi nama kan ya. Laser kita udah bayangin. Radar bayangin. Radio bayangin. Gelombang radio. Radio sendiri singkatan. Dan banyak kata-kata yang sekarang ini adalah singkatan. Daring dulu nggak ada. Luring, daring, apalagi banyaklah ya. Istilah-istilah baru terus. Bahasa ini berkembang terus, tapi sudah didasari dengan istilah yang sama. Zaman dahulu sampai sekarang muncul. Dan itu digunakan untuk apa? Pengenalan apa yang ada di alam ini. Dan Allah dalam masalah alam ini, kalau ilmu syariah dasarnya wahyu, ilmu kauniyah dasarnya penelitian, empiris. Ya. Dan Islam termasuk yang mempelopori pengetahuan umum empiris. Karena pengetahuan umum zaman dulu banyak dicampur baurkan dengan legenda. Seperti sejarah di sini, sejarah Banyumas misalnya. Masih banyak sekali legenda campur baur. Ini yang realita dengan legenda campur aduk. Ada lutung kasarung, jelas legenda ini. Khayal ini, enggak ada. Untuk siapa itu dulu? Raden Kamandaka dari Sunda sana. Puteranya Dewi Sangkuriang atau siapa itu. Mau ngelamar anaknya siapa ini? Namanya kerajaan sini, kerajaan luhur apa namanya? Banyumas lah di sini ya. Di sini begitu dekat dengan Sunda sehingga istilahnya juga banyak Sunda ya. Orang permisi kalau di Banyumas kan punten ya. Bukan derek langkung, punten. Bukan kayak sana wetan. Wetan derek langkung. Nyuwun sewu di sini punten. Punten kayak Sunda. Memang banyak budaya Sunda. Pakai cici ya, cilongok, ciberem, berem merah Sunda. Terus parakan nonje, ada di sini parakan nonje Sunda. Itu ya kauniyah ya, apa namanya? Itu dulu untuk ngelamar puterinya Pasir Luhur, Adipati Pasir Luhur. Itu biar bisa masuk ke istana di sini di Karanglewas sana, nyamar dulu jadi lutung kasarung. Supaya bisa masuk, kelihatannya lutung. Sampai dalam berubah jadi pemuda yang gagah lagi. Gitu loh. Ini kan legenda. Islam itu menyusun sejarah tanpa legenda. Menyusun sejarah, tarikh, itu betul-betul dengan metode ilmiah, dengan bukti-bukti realita. Dan lebih utama lagi ketika menyusun hadis sampai muncul mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Hadisnya ada dilihat matannya, ada dilihat sanadnya. Sanadnya itu betul-betul terurut dengan jelas, baru disebut sahih. Sahih sanadnya bisa jadi doif, matannya, isinya, kalimatnya diragukan, tetapi sanadnya sahih. Ini bagaimana gitu ya? Sehingga betul-betul ilmiah bisa dibuktikan berurut bertemu sampai asal mula ucapan atau kalimat yang ada di dalam hadis itu. Dan dibuktikan, diuji, walaupun turun-temurun diuji dengan sanad. Metode sanad, bersanad. Hadis yang bersanad itu diuji penghafalnya,
tahun ini diuji, bisa jadi tahun depan diuji lagi. Kalau ulama hadis, itu semua hafalannya sudah diuji berkali-kali. Tahun ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang ditanya, satu huruf pun, satu harokat pun tidak berubah. Ketika menceritakan matan hadis maupun sanadnya. Betul, terus baru ini disebut hadis sahih. Ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kaum muslimin lah yang merintis betul-betul ilmu pengetahuan alam yang ilmiah, logis ilmiah, berdasarkan realita. Sampai-sampai muncul pengobatan. Pengobatan dulu zaman Yunani, Romawi, India, masih banyak yang tidak ilmiah. Islamlah yang mengembangkan pengobatan ilmiah sampai muncul ada lembaga yang namanya rumah sakit, ada lembaga karantina, dan pengobatannya ya ilmiah berdasarkan fenomena penyakit yang ada. Nggak ada ngobati orang sakit encok, obatnya motong ayam putih taruh di pojok rumah. Apa hubungannya ayam putih sama encok di pinggang? Dan lain sebagainya ya. Jadi ini Islam berkaitan dengan ilmu. Ada 2 ilmu, ilmu syariah dan ilmu kauniyah. Udah waktu Isya, silahkan. Kalau mau ada. Ini pertanyaan sekaligus minta doa. Ini saya ingin menjadi ibunda, ulama, dan ilmuwan. Bagus sekali cita-citanya ya. Lalu untuk bisa seperti itu apa pondasi yang harus dimiliki atau langkah awalnya Ustaz? Syukron. Jazakallahu khair. Ya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan sungguh-sungguh. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka bukti sungguh-sungguhnya apa? Ya tentu ibadahnya yang benar. Niatnya yang ikhlas. Kalau ingin menjadi orang tua ulama, ya kita belajar. Banyak belajar jadi ulama, alim. Saya mengenal beberapa orang yang yang punya cita-cita nanti kalau jadi orang tua saya ingin punya anak yang alim, gitu ya, yang ahli Quran, dia banyak baca Quran, belajar Quran, menghafal Quran, memahami Quran. Subhanallah, putranya mengikuti seperti itu. Ada kenalan tunanetra, suami istri tunanetra. Cita-citanya cuma satu. Kalau saya punya anak, saya ingin anak saya menjadi hafidz Quran. Alhamdulillah, sekarang anaknya ada 3 hafidz dan hafidz semua. Ada cita-citanya, ada langkah menuju ke sana. Ada teman yang ingin anaknya jadi ulama, pengen jadi ustadz, pengen jadi ya diberi sarana. Ada seorang bapak di desa, sederhana, bukan orang alim, petani biasa, anaknya 9 atau 10. Ingin anaknya hafidz Quran dan menjadi ulama. Alhamdulillah, hari ini tercapai cita-citanya, 10-10-nya putranya hafidz dan hafidz. Cucunya sekarang begitu. Ya kalau ada cita-cita dijalankan dengan betul. Ya ketika anaknya pengen punya anak hafal Quran yang jangan dimasukin sekolah yang nggak ada
pelajaran agamanya. Atau jangan dibiarkan diumbar dolan seenaknya. Ya diarahkan. Dokter rata-rata pingin anaknya jadi dokter lagi kan ya. Apalagi dokter yang punya klinik. Ntar kalau udah tua saya pensiun, siapa yang nerusin nih klinik? Bubar apa? Biasanya anaknya di sekolahin. Jadi dokter lagi. Spesialisasinya kayak bapaknya. Ya diarahkan ke sana, difasilitasi ke sana. Ya bisa jadi ke sana. Ibunya Imam Syafi'i pingin putranya menjadi alim. Dijual seluruh hartanya. Dihabiskan hartanya. Untuk membiayai putranya belajar ke ulama sana, ulama kemana-mana. Sekarang kita kalau belajar kan begitu murah. Duduk aja di rumah, buka HP udah bisa. Kalau dulu ribuan kilometer harus di jalan. Dengan jalan kaki. Dengan berkendara yang semuanya serba mahal. Biaya untuk menjadi orang alim dulu, kalau sekarang miliaran rupiah. Sebab berkilo-kilo emas mereka habiskan. Ratusan ribu kilometer perjalanan harus mereka lalui. Dan perjalanan zaman dulu biayanya tidak semurah sekarang. Mahal sekali. Kayak gitu ya. Artinya punya tekad yang kuat. Dan jalan menuju ke sana dilalui. Kalau sekarang tentu jadikan diri kita alim. Sedekat mungkin kepada Allah. Pengen punya anak jadi ulama, ya biungi sing santri lah. Calon ibu yang santri, jaga akhlak kita. Jaga ilmu kita, jaga pandangan kita. Jaga telinga kita, jaga selera kita. Insya Allah. Kemudian ditambah dengan doa. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Cita-citanya bagus. Minta kepada Allah. Bagaimana? Bisobri. Sabar itu apa sih? Sabar ketabahan, ketekunan. Dengan sabar, dengan ketabahan, dengan ketekunan, dengan kesungguhan. Wassalah dan doa. Jadi dengan upaya yang sungguh-sungguh dan doa. Itu aja saya kira jawabannya ya. Insya Allah kalau ikhlas diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ditemukan mungkin dengan suami yang sama cita-citanya. Kalau memang nyarinya suami yang cita-citanya sama. Kalau doanya ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat ya astagfirullah misal. Ya berkurang sungguh-sungguh lah saya kira. Ya, yang sungguh-sungguh gitu ya. Kembali ke pembicaraan. Ini saya ingin tutup pembicaraan kita hari ini dengan apa keutamaan ilmu ya. Supaya kita tahu seorang muslim kenapa menghargai ilmu. Karena begitu utamanya ilmu. Satu, ilmu akan menjadi alat untuk mengetahui kebenaran. Kedua, jalan untuk mendapatkan pahala. Karena mengajarkan, kalau punya ilmu kita ajarkan. Tugas seorang muslim tidak tahu mencari tahu, kalau sudah tahu memberi tahu. Artinya kalau tidak tahu belajar, kalau sudah tahu mengajar. Tularkan ilmu kita kepada yang lain. Sebab kalau kita punya ilmu dan tidak kita berikan ke orang lain yang tidak tahu, namanya kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengajarkan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan mandala ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada suatu ilmu, akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya, yang kita ajari. Kemudian ilmu adalah tanda seorang diberi hidayah. Tandanya orang tidak diberi hidayah, tidak diberi ilmu. Karena salah satu jenis hidayah adalah hidayah ilmu. Yang lain hidayah taufik. Billahi taufik wal
hidayah. Hidayah taufik artinya hidayah kemampuan untuk melaksanakan. Kemudian yang keempat, ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Seperti tadi, Imam Syafi'i tiduran semalam, beliau ahli ilmu, ternyata menyelesaikan 300 persoalan umat, fatwa yang diperlukan umat. Kalau sholat malam sendirian, mungkin buat sendiri, umat nggak dapat apa-apa. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, sungguh keutamaan seorang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Jadi bulan di malam purnama, apalagi di padang pasir, jauh lebih terang dibanding seluruh bintang yang ada di alam, di langit. Yang kelima, membuat seseorang terhindar dari fitnah dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berilmu, dia akan punya skala prioritas dalam beramal. Sebab ketika seorang beramal tanpa ilmu, bisa jadi nyasar-nyasar, nggak karuan, nggak punya skala prioritas. Malah jatuhnya kepada laknat. Pengennya sunnah, dapatnya bid'ah. Gitu ya. Yang keenam, orang yang berilmu dikatakan Allah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Pengen tahu siapa orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kayak tadi para ulama-ulama besar mengatakan, makin tahu agama, makin saya merasa belum tahu banyak tentang agama ini. Kemudian Allah tidak memerintahkan Nabi meminta tambahan, minta harta, minta apa. Yang diperintahkan Allah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 20. Yang kedelapan, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuridillahu ayyahdiyahu wa man yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, menjadi baik, maka dijadikannya orang itu banyak ilmunya, lebih paham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ilmu adalah amalan yang tidak terputus kalau kita ajarkan orang lain. Apabila kita tahu satu huruf saja dari Al-Quran, bisa mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada orang lain, kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga, kepada teman. Hurufum minal Qur'ani khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Barang siapa mengajarkan satu huruf saja dari Al-Quran supaya orang bisa membaca, maka baginya lebih baik, pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Baru satu huruf. Sampai akhir. Ini nanti kan, berestafet dari generasi ke generasi. Yang mengajarkan dulu pertama, itu pahalanya dapat dari kita. Sampai kalau kita ngajarkan ke orang lain, dan dia terus ke bawah, sampai akhir zaman. Jadi pahala jariah. Ini termasuk ilmu adalah salah satu yang tetap akan menghasilkan pahala amal jariah ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika enggak ada apa-apa lagi yang bisa menghasilkan. Idza matat ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam, manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga,
anak soleh yang mendoakan. Yang ke-10, mencari ilmu adalah perintah Allah. Surat Toha 114. Ini Allah mengajarkan, katakanlah kul ya Rabbi, tambah Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini kita disuruh minta berdoa kepada Allah, minta tambahan ilmu. Yang ke-11, orang ilmu diangkat derajatnya. Allah mengangkat derajat orang beriman dan punya ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah 11. Yang ke-12, ilmu merupakan anugerah. Tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Hanya orang tertentu yang diberi ilmu dan hikmah. Orang yang diberi ilmu yang baik, jumlahnya banyak, adalah orang yang mendapatkan hikmah. Hanya orang-orang yang ulil albab yang akan diberi ilmu yang sebenarnya. Kemudian ilmu benteng dari syubhat dan fitnah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana asli, mana palsu. Ilmu adalah jalan menuju surga. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, mencari ilmu, mendapatkan ilmu adalah bagian dari melaksanakan kewajiban agama. Dalam surat Al-Alaq, ayat 1-5. Surat yang pertama diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan. Qul huwallahu astagfirullah. Surat Al-Alaq, qul huwallahu. Apa namanya? Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqal ayat. Itu ya. Itu anjuran kepada Allah untuk belajar, untuk membaca, mencari ilmu seluas-luasnya. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sepanjang hidup kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.